sampaikan tentang konsep Madinah yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Baik, sebelumnya untuk memberkahi acara kita, maka marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Asril. Pada saudara Muhammad Asril kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudara Muhammad Asril yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang konsep Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Masrul Aidi LC. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minal rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini sampai dengan hari ini di tahun baru Hijriah. Kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram 1443 Hijriah. Masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan dan kelapangan waktu untuk dapat melanjutkan rutinitas, aktivitas, melanjutkan hidup dan kehidupan kita yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, memberikan manfaat untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara kita, serta yang paling penting berkhidmat untuk agama, menjadi mujahid dakwah untuk mengajak kepada jalan yang benar, untuk memperbaiki generasi sesuai dengan amanat para pendiri bangsa dan negeri ini. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian dan guru-guru kita, para ulama baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang saya muliakan dan hormati kawan-kawan sekalian peserta kegiatan seminar yang difasilitasi oleh kami, yang mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya, membuka wawasan bagi kita tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban yang baru setelah berhijrah dari Mekah menuju tempat yang baru yang sekarang kita kenal dengan sebutan Madinah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan sejarah Islam adalah perjalanan yang panjang, sudah berjalan 14 abad sejak dari pertama kali azan dikumandangkan, sejak dari pertama kali dakwah Islam itu dijalankan oleh Rasulullah, baik secara sembunyi-sembunyi 3 tahun pertama ataupun secara terang-terangan pada sisa 20 tahun berikutnya. Dan tentu saja dakwah itu bukan perkara yang mudah, walaupun kalau Allah inginkan sangat mudah, semudah Allah Ta'ala menciptakan kehidupan ini. Kalau Allah inginkan dakwah itu serta-merta terjadi, maka Allah pasti akan turunkan kekuatan malaikat untuk menjadi penggerak-penggerak dakwah. Dan kalau itu yang terjadi, sungguh peran kita sebagai da'i, sebagai mujahid, dan peran Rasulullah sebagai seorang nabi menjadi tidak diperlukan. Maka Allah seolah-olah ingin menggambarkan tentang pentingnya proses daripada hasil. Kalaulah Allah inginkan hasil, pasti semua orang yang ada di dunia ini, semua makhluk itu akan beriman kepada Allah, sebagaimana Allah menciptakan para malaikat yang semuanya kompak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jadikan sebahagian dari manusia itu beriman dan sebagiannya kafir. Perjalanan dakwah panjang 13 tahun di Mekah, ternyata Rasulullah yang notabene-nya sebagai asulu, keluarga inti dan dari keturunan para pembesar-pembesar suku Quraisy, bangsa pilihan di Mekah di kala itu, dari Bani pilihan, Bani Hashim dan Bani Muttalib sebagai pemegang otoritas terhadap Ka'bah, ternyata latar belakang itu tidak menjadikan beliau berhasil untuk berdakwah di Mekah. Sampai akhirnya dalam tanda kutip beliau terusir untuk melakukan perjalanan hijrah. Dan itu sungguh sebuah perjalanan yang sangat berat bagi beliau. Beratnya perjalanan hijrah tersebut sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, dalam ungkapan yang sering salah diartikan oleh sebagian para mubaligh kita, al-fitnatu asyaddu minal qatli, yang secara harfiah fitnah itu lebih berat daripada dibunuh, daripada pembunuhan. Yang harus kita pahami,
Fitnah di dalam konsep ayat Al-Quran tidak berarti seperti fitnah yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Karena fitnah dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai an-namimah, adu domba. Sedangkan fitnah dalam bahasa Al-Quran adalah ujian, adalah siksaan. Sebagaimana terdapat di dalam surat At-Taghabun ayat 6, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Hanya saja harta yang kalian miliki dan anak-anak yang kalian punyai itu adalah ujian dari Allah. Sedangkan Allah di sisinya terdapat pahala yang besar. Jadi fitnah dalam ayat tersebut adalah siksaan yang ditimpakan oleh orang Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabat, sehingga umat Islam dan Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Makanya di malam beliau hijrah, ketika beliau singgah di Gua Sur, Rasulullah berbicara dengan batu dan bukit-bukit tersebut. Apa kata beliau? Ya Makkatu, innaki la ahabbul buqa'i ilayya, laula anna ahlaki akraduni ma kharajtu. Wahai negeri Mekah, engkau adalah petak bumi yang paling aku cintai. Kalaulah bukan karena pendudukmu mengusirku, sungguh aku tidak akan meninggalkan tanah ini. Itu ungkapan hati beliau, sehingga dari ungkapan hadis itu para ulama sepakat bahwa orang yang sedang berada di Mekah tidak boleh menunjukkan kebenciannya terhadap negeri tersebut, tidak boleh menunjukkan sikap tidak sukanya berada di negeri tersebut, karena itulah negeri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perjalanan dakwah mengharuskan beliau bergerak berpindah ke Madinah, dan tentu saja perpindahan beliau ke Madinah itu bukan serta-merta. Itu sudah dipersiapkan dengan mendakwahkan penduduk-penduduk Madinah yang datang menunaikan haji ke negeri Mekah di kala itu dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari beberapa kali pertemuan beliau dengan delegasi Madinah yang datang menunaikan ibadah haji secara diam-diam, dari satu tenda ke tenda yang lain, menghasilkan sebuah komitmen yang diwujudkan dalam bentuk bayat. Maka kita kenal ada yang namanya bayatul ridwan dan ada yang namanya bayatul aqabah. Yang isi perjanjian itu kira-kira, kalau nanti kami umat Islam yang di Mekah ini sudah terpojok, tidak mungkin lagi untuk bertahan dan harus mencari lokasi baru untuk berdakwah, sudikah kalian untuk menerima kami dan melindungi serta membela kami dengan harta dan jiwa kalian? Itu lebih kurang isi perjanjiannya. Maka sebelum hijrah Madinah ini, umat Islam sudah lebih dahulu menjalani hijrah ke Habasyah ataupun Ethiopia di kala sekarang sebanyak 2 kali. Perjalanan pertama itu dilakukan oleh sekitar 16 orang umat Islam, 12 orang laki-laki dengan 4 orang perempuan ikut suami. Kemudian ada perjalanan hijrah Habasyah yang kedua diikuti oleh sekitar 80 orang sahabat Nabi antara laki-laki dan perempuan. Total ada sekitar 96 orang sahabat Nabi yang berhijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Lalu ketika sudah tidak mungkin lagi untuk bertahan di Madinah, baru Rasulullah perintahkan sahabat-sahabat untuk berangkat lebih dahulu ke Madinah waktu itu, ya, ke Madinah karena tidak mampu bertahan di Mekah. Setelah semua sahabat berangkat, baru yang terakhir Rasulullah dengan Abu Bakar berangkat ke Madinah. Maka perjalanan itu perjalanan yang berat. Bayangkan 400 km lebih kurang jarak Mekah dan Madinah ditempuh dengan perjalanan darat di masa lalu, berkendaraan unta dengan bekal salah kadar, tidak ada tempat transit dan tempat singgah. Dan itu dijalani oleh Rasulullah dalam keadaan sambil bersembunyi-sembunyi dari orang-orang Quraisy yang terus menguntit beliau, sehingga Abu Bakar yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah itu berjalan kadang di depan, kadang beliau lari ke belakang, kadang ke samping kanan, kadang ke samping kiri. Ketika ditanya apa yang menyebabkan sikap beliau demikian oleh Rasulullah, apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, ketika saya berjalan di depan Anda, saya khawatir jangan-jangan ada musuh yang mengintai dari belakang, maka saya mundur ke belakang Anda. Kemudian ketika sedang berada di belakang, khawatir ada musuh yang datang dari kiri, nanti memanah Anda. Maka saya berada di sebelah kanan, sebelah kiri, hanya berharap apabila panah itu meluncur, biarlah badan saya ini yang menjadi tameng untuk melindungi agar Anda itu selamat. Demikian cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Maka perjalanan panjang itu sampai juga ke Madinah. Dalam catatan sejarah,
Rasulullah sampai di perkampungan pertama daerah Madinah yang sekarang kita kenal adalah di perkampungan Quba. Itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Beliau sampai di sana. Jadi bukan 1 Muharram. Maka 1 Muharram itu sebenarnya bukan peringatan hijrah. 1 Muharram itu adalah peringatan tahun baru Hijriah. Hanya saja karena ada sambung menyambung dengan peristiwa hijrah, bahwa semangat hijrah itu sudah mulai dikibarkan oleh Rasulullah sejak dari bulan Zulhijjah pada para jemaah haji, tapi belum mungkin dieksekusi. Semangat itu bertemu dengan hilal yang pertama adalah hilal bulan Muharram, maka dijadikanlah 1 Muharram itu sebagai semangat hijrah, diabadikan menjadi tahun hijriah, nisbah kepada perjalanan hijrah. Adapun Nabi sendiri baru melakukan perjalanan itu sampai di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Pertama kali beliau bertemu dengan orang-orang yang menyambut beliau di antara Muhajirin dan Ansar yang sudah lebih dahulu sampai ke Madinah, diceritakan kembali oleh Abdullah bin Salam, yang saat itu beliau merupakan salah seorang pendeta dari agama Yahudi yang penasaran ingin melihat pria yang mengaku diri sebagai nabi ini apakah benar sebagai nabi, punya tanda-tanda kenabian, atau jangan-jangan pembohong. Maka beliau semangat untuk bergabung menanti hanya untuk mencari tahu informasi tersebut. Begitu beliau melihat wajah Rasulullah, beliau sendiri buat pengakuan setelah beliau menjadi muslim, tidak mungkin wajah seperti ini sebagai wajah pembohong ataupun pendusta. Enggak ada garis-garis kebohongan di wajah beliau. Kalimat yang pertama diucap oleh Nabi saat bertemu dengan mereka, ada 4 patah nasihat. Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah rasa damai. Walaupun kita aplikasikannya dalam bentuk ucapan salam, assalamualaikum, tapi substansi dari salam adalah arti salam itu sendiri, yaitu damai. Maka saat kita berucap assalamualaikum kepada orang yang kita temui, itu adalah deklarasi bahwa saya datang dalam niat aman dan kamu pun saya berikan perlindungan dengan rasa amal yang sama. Afsyus salam, sebarkan rasa damai. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam ketika semua orang sedang dalam keadaan terlelap. Tadkhulul jannata bisalam, pasti kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini deklarasi pertama begitu Rasulullah bertemu dengan mereka sebelum terucap sepatah kata yang lain. Makanya sapaan Nabi itu bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beliau sapa adalah bersifat universal. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Siapapun asal dia masuk kategori manusia terpanggil di dalam dakwah menyebarkan 4 perkara tadi. Yang 3 adalah perkara horizontal kita dengan sesama manusia, yaitu mengucapkan salam, memberi makan, dan bersilaturahmi. Dan yang kedua, urusan vertikal dengan Allah Ta'ala untuk memperkuat batin dengan cara mendirikan sholat malam. Nah, hanya beberapa hari beliau di Madinah, sampai pada hari Senin. Di Madinah itu di situ dilaksanakan Jumat pertama dengan dipersiapkan bangunan sebuah masjid sederhana yang kemudian dikenal sebagai masjid pertama dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Quba. Dengan bangunan yang sangat sederhana, hanya dari pelepah kurma saja, tiang-tiangnya ditutupi dengan daun kurma sebagai atapnya, lalu dibuat labirin-labirin untuk sebagai pondasi dari tanah liat yang ada di Madinah tersebut. Dan disitulah akan didirikan pelaksanaan sholat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam, karena di Madinah ketika Rasulullah masih di Mekah, perintah sholat itu sudah turun saat malam terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. 3 tahun sebelum hijrah menurut pendapat yang paling populer, dalam rangkaian sholat fardu 5 waktu berikut dengan sholat Jumat. Tapi ketika Rasulullah masih berada di Mekah, jangankan sholat Jumat, bahkan sholat fardu 5 waktu yang lain pun sulit untuk diselenggarakan secara berjamaah, sebab mereka berada di dalam pantauan orang-orang Quraisy yang siap untuk mengganggu, bahkan sampai tingkat mengeksekusi Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Maka barulah di Madinah itu mungkin dilaksanakan di Masjid Quba. Beberapa waktu berada di Quba, setelah Rasulullah merasa cukup istirahat, boleh konsolidasi, baru bergerak ke daerah perkampungan Yasrib.
yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Saat itu nama daerahnya adalah Yasrib dalam bahasa Arab, negeri yang subur. Karena Nabi belum mempunyai rumah, maka perjalanan beliau itu disambut oleh orang-orang Madinah asli Al-Ansari. Mereka berharap mendapatkan kehormatan bahwa Rasulullah akan singgah di rumah-rumah mereka. Maka akhirnya perjalanan itu, singkat cerita, Rasulullah serahkan kepada unta beliau sendiri yang bernama Al-Quswa untuk memilih rumah mana yang ia suka. Sampai akhirnya berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah yang sangat sederhana, orang yang sangat sederhana, yang sangat miskin. Saking miskinnya beliau sampai tidak mungkin untuk berharap bahwa Nabi akan singgah di rumah beliau. Tapi itulah kesederhanaan yang menyebabkan Allah menjatuhkan pilihan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Menumpang beberapa waktu di tempat tersebut, yang pertama terfikir oleh Nabi di dalam peradaban Madinah, bukanlah untuk membangun rumah lebih dahulu, bukan membangun istana ataupun perkantoran. Maka Rasulullah menerapkan sistem pembangunan peradaban Islam itu bermuara dari 3 perkara. Tadi ketika sampai di Quba, Nabi membangun masjid, maka sampai di Madinah, perkara yang beliau perhatikan itu adalah bagaimana mempersaudarakan yang pertama antara muhajirin dan ansar, dan yang kedua bagaimana mempersaudarakan antara suku asli Madinah yang berseteru menjadi musuh bebuyutan, yaitu antara Bani Aus dengan Bani Khazraj. Itu penduduk asli Madinah. Lalu datanglah perantau-perantau Yahudi dari 3 suku, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Mereka adalah orang-orang yang memang terlahir cerdas dari keturunan nenek moyang mereka, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku limpahkan kepada kalian dan aku melebihkan kalian dari sekalian alam. Maka sampai hari ini pun kalau kita lihat di dalam ensiklopedi, bahwa lebih dari 50% penerima Nobel ilmu pengetahuan itu dari keturunan Yahudi. Orang-orang kaya itu dari Yahudi. George Soros itu Yahudi. Kemudian termasuk Bill Gates itu dari Yahudi. Mark Zuckerberg dan lain sebagainya. Mereka komunitas Yahudi. Kenapa? Karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka itu, yang dihapus oleh Allah hanya kehormatan agamanya. Adapun kecerdasan pemikirannya, itu tetap masih mereka miliki dengan sebab-sebab yang alami. Maka kita mengenal dalam bidang ilmu pengetahuan itu ada Sir Isaac Newton. Itu Ishak kan nenek moyang mereka, Nabi Ishak dulunya. Lalu kita menyebut dalam bahasa Inggris Sir Isaac, padahal itu dari bahasa Arab, Ishak, Sir Isaac Newton. Maka kalau kita perhatikan dalam ensiklopedi, 50% lebih penerima Nobel ilmu pengetahuan itu dari orang-orang Yahudi. Kemudian kekayaan dunia ini juga berada di tangan mereka. Ini terjadi, orang Yahudi itu datang ke Madinah. Itu secara mereka untuk mendapatkan kekayaan, mereka provokasi suku asli ini untuk bermusuhan dengan cara Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa ini bersekutu sebahagiannya dengan Bani Aus dan sebagiannya dengan Bani Khazraj. Lalu mereka provokasi seolah-olah Yahudi dengan Yahudi itu bertentangan, padahal di belakang mereka bertepuk tangan. Itu terjadi. Maka sibuklah penduduk asli ini berseteru sampai akhirnya datang Rasulullah mempersatukan mereka dalam bentuk persaudaraan yang tidak pernah tergambarkan selama ini. Dan itu Allah yang abadikan juga dalam Al-Quran. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Dan ingatlah nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kalian ketika dulunya kalian bermusuh-musuhan. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Lalu jadilah kalian dengan sebab nikmat Allah bersaudara. Kemudian dalam ayat yang lain Allah abadikan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta mil al-ardi dhahaban ma allafta baina qulubihim. Dan Allah persatukan, Allah jinakkan hati-hati mereka yang kalaulah engkau melakukannya wahai Muhammad, sungguh tidak akan terjadi hal tersebut walaupun engkau habiskan biaya dengan membelanjakan emas sebesar planet bumi. Persaudaraan itu sangat berat, persatuan itu sangat mahal biayanya. Jadi terjadi persatuan Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar itu benar-benar atas nikmat Allah. Maka Allah katakan, kalau engkau yang melakukan sendiri wahai Muhammad tanpa kehendak Allah Ta'ala, habis biaya sebesar planet bumi engkau infakkan dalam bentuk emas, itu tidak akan terjadi. Makanya kita sangat bersyukur atas semangat persaudaraan, semangat persatuan yang terjadi di negeri ini.
Oleh karena itu, siapapun yang mengadu domba memecah belah persatuan anak negeri itu sepatutnya menjadi musuh bersama dan harus menjadi terorisme untuk negara ini. Tapi sayangnya negara kurang peduli kepada kelompok yang menimbulkan pecah belah ini, bahkan terkesan dalam tanda kutip cenderung untuk dilindungi, untuk diberikan kenyamanan untuk terus mempropaganda kita sebagai umat Islam, sebagai komunitas terbesar penduduk negeri ini, dan yang bersumbangsi terbesar untuk kemerdekaan Republik ini. Maka Rasulullah persaudarakan. Kemudian yang ketiga, setelah membangun masjid sebagai tempat orang bersatu, berkumpul, untuk menghubungkan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan juga manusia dengan penciptanya, maka Allah persatukan mereka dalam bentuk persaudaraan yang kuat, ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga, Rasulullah sangat paham bahwa sebuah negeri, sebuah negara, sebuah komunitas itu tidak akan mandiri, tidak akan punya rasa percaya diri apabila ekonominya itu tidak kuat, tidak stabil. Maka Rasulullah perhatikan, ternyata di Madinah itu pelaku-pelaku ekonomi adalah orang-orang Yahudi. Mereka yang sebagai sumber pendanaan, sumber ekonomi di Madinah. Dengan sistem ribawi. Maka untuk menghapus hegemoni kekuasaan ekonomi Yahudi di Madinah, Rasulullah SAW bergerak dengan ayat Al-Quran Al-Baqarah 275 yang mengharamkan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka yang makan riba tidak mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan karena diganggu oleh setan. Sampai beberapa ayat berikutnya tentang konsep-konsep riba yang diharamkan dalam Islam. Itu dari sisi konsep. Kemudian dari sisi aplikasinya, Rasulullah bukan hanya menawarkan konsep. Beliau tahu bahwa sehebat apapun konsep yang kita jalankan, selama pasar masih dikuasai oleh komunitas Yahudi, tetap mereka lebih berperan. Maka untuk menghapus peran mereka, Rasulullah mengambil kesimpulan bahwa pasar itu harus dipindahkan. Yang pertama, karena dari sisi posisi memang tidak strategis, kita tahu bahwa pasar itu menghasilkan sampah, dan sampah pasar itu menciptakan aroma busuk. Nah, ternyata posisi sampah ini dari arah mata angin bertiup, sehingga aroma busuk itu tercium di perumahan pemukiman penduduk yang ada di kota Madinah. Dan itu sungguh sangat tidak sehat. Makanya, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitab beliau Al-Insan Al-Kamil menuliskan tentang betapa sempurnanya Rasulullah di dalam sistem perencanaan, pembangunan, dan pemukiman penduduk. Beliau tidak setuju pasar Madinah di situ. Yang pertama dari sisi keberadaannya. Yang kedua dari sisi bahwa pasar itu, kalau dalam bahasa kita, toke bangkunya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi ajak tokoh-tokoh Madinah dari Muhajirin dan juga dari Ansar untuk melihat di mana lokasi pasar yang lebih strategis. Sampai beliau temukan lokasi pasar Madinah yang populer sampai sekarang ini. Begitu berada di tanah kosong tersebut, Nabi katakan, "Na'am, sukukum hadza." Iya, pasar kalian itu di sini. Maka dibangunlah pasar. Jadi bukan hanya tentang pasar, Nabi juga mengatur tentang pemukiman, di mana layak untuk dibangun rumah, di mana layak untuk dibangun tempat pemandian umum, di mana layak untuk jalan. Itu diatur sedemikian rupa. Kita sungguh terkagum-kagum melihat betapa Rasulullah yang tidak pernah masuk kuliah arsitektur, tidak pernah sekolah, tidak pernah ikut pendidikan apapun. Beliau memahami tentang konsep pembangunan yang dulunya hanya terkenal mungkin di kawasan Romawi dengan sistem pasar modern mereka, pemukiman modern mereka. Tetapi Islam datang dengan semangat yang lebih komprehensif, mengatur hak bertetangga, mengatur hak jalan agar tidak boleh ada yang mentolimi. Maka diatur oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau, orang yang membangun rumah itu tidak boleh bangunannya menghalangi arah angin yang bertiup ke rumah tetangga. Orang yang membangun rumah itu tidak boleh balkonnya menghadap ke dalam ruang tidur tetangga yang di sebelahnya. Itu semua diatur. Orang yang membangun rumah tidak boleh atapnya itu mengucurkan air ke dalam teras tetangga. Itu semua diatur di dalam Islam untuk mewujudkan infrastruktur masyarakat yang terselamatkan dari sikap dengki, dari sikap permusuhan di dalam hati karena ketidaknyamanan yang terjadi dalam aktivitas dan interaksi sehari-hari. Jadi ini 3 prinsip dasar yang dipersiapkan oleh Rasulullah sebagai infrastruktur peradabannya. Yang pertama adalah masjid sebagai tempat menghubungkan antara kaya dan miskin dengan tidak melihat pangkat dan jabatan.
Karena di situ yang diukur adalah ketaatan yang menjadi prinsip dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka tentu saja masjid tidak mengukur orang berdasarkan pangkat dan jabatan. Siapa yang lebih takwa, siapa yang lebih dahulu datang ke masjid, dia akan mendapatkan tempat yang terdepan. Orang yang kaya sekalipun apabila terlambat datang ke masjid, posisinya adalah yang paling belakang. Yang kedua adalah infrastruktur persaudaraan dengan menghubungkan antara muhajirin dan ansar. Kemudian dianjurkan untuk kawin antara muhajirin dan ansar dengan tidak melebihkan orang Quraisy dari orang-orang yang lain sampai benar-benar merajut menjadi satu kekuatan yang besar. Dan yang ketiga dengan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, tidak boleh ada unsur riba. Kalau ingin keuntungan harus dari unsur bisnis yang punya potensi untuk untung dan punya potensi untuk rugi. Tidak boleh hanya mengembangkan bisnis yang hanya ada potensi untung saja tanpa bersedia untuk berbagi kerugian. Maka diajarkan konsep-konsep yang indah ini oleh Rasulullah. Jadi tidak ada sistem pemilihan karena ketika Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah itu tidak dihasilkan dari pemilu yang bebas, langsung, jujur, dan adil yang kita kenal sekarang. Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah itu adalah karena memang kinerja beliau itu diakui dan terjadi secara alami. Makanya Islam tidak mewariskan satu bentuk sistem pemilihan pemimpin yang kita nisbahkan bahwa itu ajaran Islam. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih. Tidak ada sebuah sistem pemilu bagaimana memilih pengganti Rasulullah. Sampai di awal-awal wafatnya Rasulullah, 3 hari jenazah Rasulullah itu terabaikan, tidak diurus, tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak disolatkan, tidak dikuburkan. Kenapa? Ada 3 jawaban para ulama. Jawaban yang pertama, kenapa jenazah Rasulullah 3 hari setelah wafat baru dikuburkan? Alasan pertama, untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam seluas-luasnya untuk datang menghadiri pelaksanaan salat jenazah Rasulullah. Karena kita tahu bahwa di zaman itu alat transportasi sangat terbatas, komunikasi juga terbatas. Jadi ada waktu sekitar 3 hari. Yang kedua, ada yang menyatakan bahwa tertunda 3 hari tersebut karena tidak ada masalah dengan jasad Rasulullah. Kalau kita yang meninggal, dikhawatirkan apabila telat dimandikan dan dikuburkan, nanti berubah fisiknya, berubah wujudnya, dan akan berbau busuk. Sedangkan pada jasad para nabi itu selamat dari proses pembusukan, tidak dimakan oleh tanah, tidak perubahan fisik, tidak ada perubahan bau. Maka tidak mengapa. Yang ketiga, dan itu jawaban politisnya. Yang ketiga, kenapa Rasulullah belum dikuburkan? Karena ternyata belum ada pengganti Rasulullah. Jadi sebelum ada pengganti beliau, jangan dulu dihilangkan wujud fisik beliau dengan cara dikuburkan. Barulah setelah terpilih Abu Bakar secara aklamasi, dalam sebuah pemilihan yang sangat-sangat natural, tidak ada kampanye, hanya karena sudah 3 hari berlarut-larut, akhirnya Sayyidina Umar naik ke atas mimbar bersama dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau kita terus begini, umat Islam akan timbul perang saudara di awal kemunculannya. Maka kalau ada di antara kalian yang merasa lebih layak dari Umar untuk menjadi khalifah, silahkan naik ke atas, akan saya bayat. Kenapa saya bayat Sayyidina Umar? Kata Abu Bakar, karena Islam ini muncul, dakwah Islam ini berkembang secara terbuka dan terang-terangan adalah sejak Sayyidina Umar mendeklarasikan Islamnya, sehingga belum dikenal sebagai Al-Faruq. Begitu dibayat demikian rupa oleh Abu Bakar, Sayyidina Umar balas gantian. Kalau ada yang menyatakan bahwa saya yang paling hebat, maka tidak akan Islam itu sampai kemari kecuali karena Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah, dan beliau satu-satunya orang yang diakui oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai sahabat Nabi. Idh qala li sahibihi la tahzan. Idh huma saniyasnaini idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan. Ingatlah ketika mereka berdua di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih hati. Sahabat yang dimaksud di dalam ayat itu adalah Abu Bakar. Jadi kalau Allah saja sudah mengakui, yang kedua kata Sayyidina Umar, satu-satunya orang yang dipercaya oleh Rasulullah menggantikan imam salat subuh, imam salat ketika beliau dalam keadaan sakit adalah Abu Bakar, dan itu menjadi isyarat. Maka akhirnya Sayyidina Umar membaiat Abu Bakar, umat Islam datang membaiat Abu Bakar, terpilihlah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar tidak dalam sistem ditulis wasiat, tidak dalam sistem kampanye, itu terpilih secara aklamasi. Ketika Abu Bakar wafat, beliau tidak ingin kisruh itu terulang, maka beliau tuliskan wasiat. Kalau nanti saya meninggal dunia, hendaklah kalian melantik Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah.
Maka Sayyidina Umar menjabat khalifah bukan dari hasil pemilu. Beliau itu jadi khalifah karena wasiat dari khalifah sebelumnya, dari Abu Bakar. Ketika Sayyidina Umar menjelang ajal, datang delegasi tokoh-tokoh Islam waktu itu ada 6 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dengan putra beliau sendiri Abdullah bin Umar. Mereka datang rupanya minta kepada Sayyidina Umar untuk menulis kembali surat wasiat sebagaimana dulu Abu Bakar berwasiat agar Umar jadi khalifah. Mereka juga berharap agar Umar menuliskan wasiat siapa khalifah pengganti beliau. Dan harapan mereka adalah agar yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar itu putra beliau sendiri Abdullah bin Umar menjadi khalifah. Itu adalah harapan dari setiap pemerintah sekarang agar datang wakil-wakil rakyat minta kepada mereka tulis wasiat supaya anaknya dilantik menjadi presiden berikutnya. Tapi tidak dengan Sayyidina Umar. Beliau justru marah saat itu dalam posisi lemah sakit menjadi kuat sendiri, duduk beliau katakan, "Ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul muttarru aklal maitah." Saya tidak menerima jabatan khalifah ini kecuali seperti seorang yang dalam kondisi darurat terpaksa makan bangkai. Artinya saya jadi khalifah ini bukan untuk prestasi, tapi ini karena tanggung jawab saja. Takut umat Islam terpecah belah, maka saya terima jabatan khalifah. Wa ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul wasiyyu akla malil yatim. Saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti orang yang menjadi wali terpaksa menerima wasiat menjaga harta anak yatim. Kalau rugi wajib diganti, tetapi dalam keadaan normal wajib dibisniskan supaya tidak termakan oleh zakat. Jadi kalaupun saya makan dari harta umat Islam ini seperti orang yang jaga wasiat harta anak yatim, makan salah kadarnya saja sebatas yang dia usahakan. Tidak ada keuntungan sama sekali menjadi pemimpin, kata beliau. Maka jangan sampai tanggung jawab berat ini kalian gantungkan di atas putra saya. Cukuplah dalam keluarga Al-Khattab Umar saja yang menanggung berita ini. Maka beliau tuliskan wasiat. Silahkan kalian berenam memilih menentukan siapa salah seorang di antara kalian menjadi pengganti saya, yang jangan putra saya, kata beliau. Maka saat itu Islam yang pertama mengajarkan sistem demokrasi, pemilihan pemimpin dengan sistem perwakilan. Maka 6 orang tokoh-tokoh umat Islam ini duduk bermusyawarah sampai akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah pengganti dari Sayyidina Umar bin Khattab. Maka itulah sistem pemilihan pemimpin dengan perwakilan yang dilaksanakan di masa Sayyidina Umar. Lalu ketika Sayyidina Utsman wafat, beliau tidak sempat tulis wasiat. Beliau syahid karena ditikam oleh orang-orang munafik. Sampai akhirnya Sayyidina Ali yang muncul untuk menggantikan beliau dari pemilihan wakil-wakil ini. Lalu berganti kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam tahkim, terlepas dari semua kecurangan-kecurangan, tapi kita berhusnud dan itu adalah ijtihad para sahabat yang terbaik untuk bagaimana umat Islam ini tidak larut dalam perang saudara. Sampai akhirnya Muawiyah pun sebagai sahabat Nabi, beliau berijtihad bagaimana agar umat Islam ini tidak selalu terlibat dalam kisruh suksesi. Maka beliau mengambil kesimpulan daripada ribut-ribut nanti pemilihan, biarlah begitu, kalau begitu saya amanatkan agar putra saya Yazid bin Muawiyah menjadi pengganti kekhalifahan. Maka sejak dari saat itu kekhalifahan dalam Islam itu menjadi turun-temurun, menjadi sebuah rezim dari dinasti Bani Umayyah berpindah ke dinasti Bani Abbasiyah, sampai yang terakhir kita kenal itu adalah dinasti Bani Utsmani, Turki Utsmani yang kita kenal. Ini Islam yang dibangun oleh Rasulullah. Maka kalau ada sebuah klaim menyatakan bahwa ini sistem pemilihan pemimpin di dalam Islam, itu sungguh tidak berdasarkan sama sekali kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kembalikan itu sesuai dengan kemaslahatan dan kebaikan menurut zaman, menurut tempat, dan menurut orang-orangnya. Maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah punya konsep yang jelas di dalam pembangunan Madinah. Ketika beliau memahami peradaban itu adalah kultur, adalah akhlak, maka beliau fokus pada pembenahan kultur. Tidak disibukkan oleh infrastruktur dan tidak disibukkan oleh arsitektur. Maka kita nggak bisa katakan bahwa peradaban yang Islami itu karena bentuk bangunannya ada kubah-kubah seperti yang kita pahami di Aceh. Semua bangunan itu berkubah sampai Bandara Sultan Iskandar Muda itu pun kita bangun udah seperti masjid. Kita anggap bahwa itu Islami. Padahal kubah bukanlah warisan dari peradaban Islam. Kubah itu adalah warisan dari peradaban Romawi, dimulai dari Masjid Hagia Sophia dulunya yang ada di Konstantinopel di Turki. Lalu barulah masjid-masjid yang lain berpikir untuk membangun kubah.
Islam tidak mewariskan sebuah arsitektur dan tidak mewariskan sebuah infrastruktur. Maka kita kalau berkunjung, berziarah ke Madinah, ke Mekah, tidak akan kita temui sebuah bangunan besar, mewah yang bersejarah. Kalau bangunan itu bersejarah, sudah pasti tidak megah. Kalau bangunan itu megah, sudah pasti tidak bersejarah. Karena Islam mengatakan bahwa peradaban itu bukanlah infrastruktur, peradaban itu bukanlah arsitektur, tapi peradaban itu adalah kultur, itu adalah budaya yang sampai sekarang terpelihara dengan sangat baik di Mekah dan di Madinah. Sikap persaudaraan yang luar biasa, sedekah yang luar biasa, sikap mendahulukan orang lain yang luar biasa. Maka ketika hari ini kita di Indonesia, khususnya di Aceh, menerapkan syariat Islam dan ingin belajar bagaimana Rasulullah menerapkan Madinah itu menjadi kota yang indah, menjadi kenal sebagai kota yang berperadaban, sampai ada pemimpin-pemimpin Banda Aceh dulu menjadikan slogannya Banda Aceh sebagai kota Madani. Madani maksud beliau agar mirip-mirip Madinah, padahal secara bahasa Madani artinya kota yang bertamadun, berperadaban, bukan kota yang mirip Madinah. Jadi kita belajar tentang konsep bagaimana Rasulullah melakukannya. Tentu saja tidak bisa parsial, tetapi harus secara komprehensif, bahwa pemimpin itu pun harus meniru bagaimana kesederhanaan hidup sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak korup, beliau tidak memperkaya diri dan keluarga-keluarganya. Beliau bekerja sepenuhnya untuk umat dengan didukung oleh kekuatan langit, dan tentu saja dengan terus berhubung dengan langit, dengan bermunajat, dengan sholat dan lain sebagainya. Maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, itu yang barangkali harus menjadi pedoman bagi kita, menghidupkan kembali bagaimana Rasulullah mengelola Madinah dulunya sampai menjadi sehebat ini. Intinya ada pada 3 perkara tadi. Yang pertama, bagaimana menjadikan masjid itu sebagai sentra kegiatan masyarakat. Jadi kalau kita mencontoh dari Masjid Nabawi, maka masjid itu ada di pusat aktivitas masyarakat, ada di pusat pasar. Maka dalam surat Al-Jumu'ah, ayat 10 kalau tidak salah, Allah abadikan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Bila mereka yang duduk dalam masjid mendengarkan khutbah menoleh ke kanan, ke kiri atau ke belakang, mereka akan melihat perdagangan dan senda gurau. Kita tahu bahwa pasar malam itu selalu dilengkapi dengan aktivitas hiburan untuk merangsang anak-anak datang, dan terus saja mereka mengajak orang tuanya agar aktivitas pasar itu hidup. Sedemikian dekatnya masjid dengan pasar, menoleh kanan dan kiri yang terlihat adalah pasar. Maka kita melihat bagaimana Masjid Raya itu dibangun oleh generasi pendahulu kita berada di tengah pusat pasar Aceh. Kalaulah Masjid Raya Baitur Rahman dibangun di Pantai Cermen di Ulele, sungguh tidak ada orang yang berkunjung ke sana. Maka masjid harus dibangun di pusat-pusat konsentrasi masyarakat dekat dengan pasar. Yang kedua, supaya pemerintahan Islam mencontoh Madinah itu wujud, kita harus berhasil mewujudkan persatuan dengan tidak ada ego sektoral. Jadi kita belajar tentang bagaimana Rasulullah dan 4 orang khalifah sesudahnya lahir di Mekah, besar di Mekah, tapi menjadi penguasa di Madinah. Tidak ada penolakan sama sekali dari warga Madinah dengan dalih bahwa kamu asolu, kalian itu pendatang. Tidak. Kenapa? Ini justru terjadi karena para pemimpin mulai dari Rasulullah sampai 4 orang khalifah berikutnya, walaupun lahir di Mekah, besar di Mekah, kerabat-kerabat mereka di Mekah, tidak sedikit pun mereka alokasikan anggaran secara khusus dari Madinah itu untuk membangun Mekah. Dana di Madinah untuk bangun di Madinah, dana Mekah untuk membangun Mekah. Bahkan di zaman Sayyidina Umar, beliau tidak setuju dana zakat yang dari negeri Yaman dibawa ke Madinah. Maka beliau tegur Mu'az bin Jabal sebagai gubernur Yaman yang membawa harta zakat dari Yaman ke Madinah. Tapi ternyata Mu'az bin Jabal punya jawaban sendiri. Wahai Amirul Mukminin, yang saya bawa ini adalah sisa lebih dana zakat di negeri Yaman, yang di sana saya tidak mendapati lagi ada warga miskin yang bersedia untuk menerimanya. Itu konsepnya. Kemudian ketika Bani Umayyah memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Damaskus, perpindahan itu disebabkan karena politik Islam saat itu sudah mulai berdarah-darah, sudah ada nuansa kekerasan perang saudara. Maka Muawiyah berpikir bahwa tidak baik Madinah sebagai kota suci menjadi tempat persaingan kontestasi politik yang sudah mulai berdarah-darah ini. Beliau pindahkanlah ibu kota Islam ke Damaskus di Suriah, menjadi tempat pusat pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah di kala itu, Bani Umayyah di kala itu. Menariknya, tidak ada seorang pun dari warga Suriah yang protes, yang komplain, kenapa pendatang dari negeri Mekah menjadi penguasa di negeri kami, sampai berakhirnya dinasti Bani Umayyah. Kenapa?
Karena tidak ada seorang pun dari raja-raja Bani Umayyah yang berpikir membangun Mekah dengan anggaran yang mereka dapatkan di Suriah. Tidak ada sedikit pun yang dialokasikan untuk memindahkan ke Madinah. Tetap kekayaan di Suriah untuk membangun Suriah. Lalu berpindah ke dinasti Bani Abbasiyah, menjadikan Baghdad sebagai ibu kota peradaban. Mereka dari keturunan Abul Abbas As-Saffah, dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, yang juga asalnya Mekah. Tapi tidak ada penolakan dari warga Irak terhadap raja-raja mereka yang asal-usul nenek moyangnya itu berasal dari Mekah. Kenapa? Karena raja itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sedangkan di negeri kita sekarang ini, di Indonesia tercinta ini, hal-hal demikian rupa tidak terjadi. Ego sektoral kita, sifat kita kekeluargaan dan kekerabatan itu sangat menonjol. Ada wajar, tetapi menonjol itu menjadi tidak wajar. Makanya ada kecemburuan dari provinsi-provinsi lain terhadap hegemoni saudara-saudara kita dari Pulau Jawa. Kenapa harus memimpin semuanya dari Jawa dan lain sebagainya. Ya secara alami tentu saja populasi mereka lebih tinggi daripada pulau-pulau yang lain. Jadi sulit untuk bersaing dengan mereka dari jumlah suara tersebut apabila pemilihannya secara langsung. Yang kedua, terjadi konsentrasi pembangunan hanya di Pulau Jawa. Kekayaan di daerah disedot untuk membangun Pulau Jawa. Lalu saat kekayaan daerah mengalir ke Jawa, penduduk-penduduk daerah ini datang ke Jawa. Pulau Jawa itu menjadi sempit. Terjadi operasi justisi, orang-orang luar Jawa itu diusir kembali. Apa yang terjadi? Konsep seperti ini menimbulkan ketersinggungan antar suku. Lalu orang-orang Jawa karena populasinya sudah padat terjadi transmigrasi, terjadi lagi penolakan-penolakan. Ini tidak lebih karena kita tidak berhasil menciptakan persaudaraan yang utuh sebagaimana Rasulullah lakukan antara Muhajirin dan Ansar. Lalu terjadi ego kesukuan tersebut di tingkat elit sehingga turun ke bawah-bawah. Padahal kita tahu bahwa yang di bawah ini tidak pernah berpikir tentang kekuasaan. Mereka hanya berpikir bahwa mereka hidup di tanah mereka sendiri, di tanah air mereka sendiri, Republik Indonesia. Maka selama elit tidak mampu menunjukkan keteladanan sebagaimana Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, sebagaimana dinasti Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, maka kita di Indonesia ini tetap akan terpecah kepada suku dan sektor-sektor tersebut. Maka hadirin sekalian, para peserta kegiatan seminar dari kawan-kawan kami yang sudah bergabung, sebagai pengantar dari saya tentang bagaimana Rasulullah membangun peradaban di Madinah, demikian dulu. Mungkin nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan kepada kawan-kawan dengan segala hormat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para peserta untuk bertanya secara langsung maupun di kolom komentar. Kami buka dulu untuk bertanya secara langsung, bisa dengan raise hand atau mengangkat tangan. Oke Ustaz, sambil menunggu para peserta lain mengajukan pertanyaan, sebelumnya kami juga ingin terlebih dahulu, tidak ingin keduluan dengan peserta lain, ingin bertanya. Oh iya. Jadi sebetulnya apa hikmah dari mempersaudarakan Bani Ansar dan Bani Muhajirin yang telah dilakukan oleh baginda Rasul, selain daripada untuk agar ada tempat untuk menetap ataupun mempersaudarakan secara itu, apa hikmah lain yang bisa kita ambil dari mempersaudarakan ini Ustaz? Sebagaimana yang kita lihat, yang seperti Ustaz sampaikan tadi, bahwa masyarakat Aceh itu terlalu ego sektoralnya masih tinggi, sehingga kita sulit menerima orang lain untuk bergabung dengan kita seperti itu Ustaz. Iya. Yang pertama, prinsip persaudaraan ukhuwah itu adalah semangat dasar ajaran Islam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, sering diulang-ulang oleh Rasulullah. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Silaturahmi, persaudaraan itu selalu digaungkan dan itu menjadi salah satu identitas Islam. Sehingga ada prinsip tertinggi dalam ajaran Islam dalam sisi akhlak itu, tidak boleh kehidupan kita, keberadaan kita itu mengganggu bukan hanya keamanan, bahkan kenyamanan orang lain. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. La yadhlimuhu
tidak dia berbuat zalim kepada saudaranya itu, wala yuslimuhu, dan tidak menyerahkan saudaranya untuk didolimi oleh orang lain. Ini prinsip dasar. Maka untuk melihat apakah benar orang tersebut berjiwa muslim atau tidak, perhatikan bagaimana kecintaannya kepada saudaranya, solidaritasnya. Maka hari ini itu terlihat bahwa kita di Aceh, di Indonesia, walaupun sangat jauh dari Palestina, solidaritas itu muncul. Kita di Aceh, di Indonesia, mencintai saudara-saudara kita yang juga dari Rohingya kemarin yang terdampar di Aceh. Yang kedua, tentu saja persatuan adalah modal utama untuk melaksanakan pembangunan. Ketika sudah ada semangat persatuan, kita tidak ada lagi perasaan iri, kenapa di sana dibangun, kenapa di sini tidak. Persaudaraan itu menyebabkan muncul rasa bangga bahwa saudara kita itu sudah mendapatkan kenyamanan. Maka dalam makna ini pula Rasulullah katakan, al-muslimun il al-mu'minuna kal jasadil wahid. Orang beriman itu seumpama satu bangunan. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh bagian tubuh yang lain akan ikut begadang karena merasakan demam. Kemudian dalam prinsip yang tertinggi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka ada prinsip persatuan tersebut. Jadi ketika kita melihat saudara kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, kita ikut merasakan kebahagiaan. Cuma masalahnya yang terjadi di negeri kita sekarang ini, kita senang melihat saudara kita yang bahagia, tapi saudara kita yang sedang berbahagia itu lupa berbagi kebahagiaan dengan kita. Makanya di dalam Islam ada yang namanya hak sangat. Artinya orang yang melihat kenikmatan kita itu harus ikut kecipratan, mendapatkan bahagia. Jadi kalau kita ambil contoh, di dalam bab mawaris, bab warisan dalam surat An-Nisa itu Allah tegaskan, wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum minha. Bila saat kalian sedang berbagi harta warisan, ikut hadir ada anak yatim dan kerabat yang tidak ada pada hari harta warisan, farzuquhum minha, maka berikan rezeki kepada mereka. Itu yang kita sebut hak sangat. Makanya di dalam Islam, selain ada sedekah wajib yang kita sebut zakat, nanti ada sedekah sunat untuk berbagi kepada tetangga dan kerabat. Nah, karena itulah dalam Islam diatur bahwa ketika kita mudah rezeki, yang paling berhak mendapatkan zakat dan kebaikan kita itu adalah warga sekitar. Sedangkan kenyataan selama ini di Aceh, orang-orang yang datang dari luar Aceh yang mencari nafkah di Aceh, zakat mereka dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing. Orang Aceh pun sesama Aceh antar kabupaten kota, mereka juga bawa pulang zakat ke daerah masing-masing. Umpamanya di Banda Aceh ini banyak pedagang dari luar Banda Aceh. Karena kita tahu sebagai warga Aceh besar kita cukup sewakan lahan saja udah memadai, tidak perlu harus bekerja lagi. Nah, ada pedagang dari arah barat, dari arah timur. Kalaulah kita mau jujur, semua mau jujur, bukan harus mau, sebenarnya memang wajib jujur ya. Dulu saya wakil ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh, itu zakat di Kota Banda Aceh baru sekitar 20 miliar per tahun. 20 miliar itu pun komposisi terbesarnya hampir 80% itu adalah dari zakat pegawai negeri yang dipotong by system, bukan diserahkan, dipotong by system. Hanya 20% dari pengusaha. Padahal kalau kita hitung zakat pengusaha di Banda Aceh, cara mudahnya tinggal hitung saja berapa pintu toko mulai dari Jalan Teguh Umar sampai ke Darussalam, kemudian di jalan-jalan protokol dan di pusat-pusat pasar. Setiap satu toko itu nilainya itu sekitar 1 miliar. Jadi kalau 1 miliar setiap itu toko, tinggal dikalikan berapa ratus ribu toko yang ada di Banda Aceh, dikali 2,5% saja. Itu sungguh nilai zakatnya sangat besar. Tapi ternyata zakat itu belum mampu menjadikan warga miskin di Banda Aceh itu naik martabatnya dari orang miskin menjadi orang yang tidak miskin lagi, dengan dulu disebut kaya. Maka itu menunjukkan bahwa ada banyak orang-orang kaya di Banda Aceh tidak bayar zakat di Banda Aceh. Ataupun kalau bayar zakat di Banda Aceh tidak terkonsentrasi sesuai dengan aturan syariat, memprioritaskan fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharib, rikab, sabil, dan selilah. Hanya kepada kerabat-kerabatnya sendiri saja. Itu salah satu contoh kenapa persatuan itu sulit untuk terjadi. Jadi saya yakin apabila kita sudah merasakan nikmat dari kekayaan yang ada pada saudara kita akan terus mendoakan beliau agar tetap menjadi orang kaya. Tapi ketika ada saudara-saudara kita yang kaya tersebut tidak berbagi kenikmatan, kita pun ikut menjadi orang jahat untuk menggerogoti kekayaan mereka. Itu yang terjadi. Makanya Islam datang dengan konsep yang komprehensif. Persaudaraan itu muncul, yang pertama dari ucapkan salam, yang kedua beri makan, yang ketiga silaturahmi. Kalau tiga ini saya terwujud, insya Allah kita di dunia sudah baik-baik saja.
hanya perlu baik di akhirat dengan unsur yang keempat. Salatlah di waktu malam ketika orang lain sedang tertidur. Maka perlu dakwah kita terus-menerus agar saudara-saudara kita yang berlebih rezeki, istimewanya lagi di saat COVID seperti sekarang ini, orang sedang sulit ekonomi, berbagilah makanan minimal di waktu-waktu salat di masjid-masjid. Kalau sekarang itu sudah berjalan pada hari Jumat di beberapa masjid. Kita mau 3 waktu, salat subuh, orang-orang yang hadir salat subuh itu difasilitasi untuk sarapan pagi, salat kadar, makan siang difasilitasi, kemudian salat maghrib, salat isya, makan malam difasilitasi. Bila itu kita lakukan, insya Allah Banda Aceh itu benar-benar akan seperti kota Madinah, akan seperti kota-kota di Arab. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kepada peserta lain sudah boleh bertanya. Baik, ini sudah ada pertanyaan Ustadz dari Akhi Ikhwan Jamil. Iya. Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah PR bagi bangsa Indonesia ini untuk paling kurang mendekati Madinatul Munawwarah yang Rasulullah bangun? Dan satu lagi Ustadz, kita belum memiliki tokoh se-center seperti Rasulullah, baik terbatas kapasitas maupun karena ego, bukan orang kita. Jadi mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz menengahi hal ini? Syukran sebelumnya. Itu Ustadz. Iya. Prinsip dasar dari kedamaian itu adalah terpenuhi hajat hidup yang mendasar. Hajat hidup yang mendasar itu bukan hanya sebatas makan, tapi aktivitas untuk menghasilkan makan. Di jangan dulu kita berbicara Indonesia, kita ambil contoh Aceh saja dulu, bahkan Aceh besar secara khusus karena itu yang terdekat. Aceh besar itu masyarakatnya terdiri dari masyarakat tradisional yang petani dan nelayan. Hanya sebagian kecil yang barangkali terakses menjadi PNS ataupun pengusaha-pengusaha besar, sektor swasta. Kalau pemerintah mau bekerja dengan mudah, tinggal bagaimana memfasilitasi para petani dan nelayan ini bisa memenuhi hajat pokoknya. Apa hajat pokoknya? Mereka turun ke sawah untuk para petani, tersedia air diirigasi, kemudian pupuk tersedia. Oke, selesai untuk bagian petaninya. Untuk nelayan bagaimana bahan bakar untuk buat mereka itu tersedia, dan TPI itu fasilitasnya lengkap. Ketika tangkapan nelayan itu meluah, maka mereka punya cold storage untuk tempat menyimpan tangkapan-tangkapan mereka agar harga tetap stabil. Ternyata dua perkara tersebut tidak mampu diwujudkan oleh pemerintah. Betapa sekarang petani mereka tidak mau tahu siapa jadi bupati, siapa jadi camat, siapa jadi kecil. Yang penting mereka mau tahu begitu turun ke sawah ada air dari irigasi, kemudian mereka mau tanam padi sudah ada pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Ternyata mau turun ke sawah nggak ada air, sudah ada air mau tanam padi nggak ada pupuk. Mereka ribut pada hal-hal begini. Jadi akhirnya periuk nasi mereka terganggu. Begitu ada yang provokasi sedikit, mungkin lawan-lawan politik, dipanas-panasi sedikit, disediakan makan siang gratis, mereka ikut demo. Coba kalau petani itu punya kesibukannya, turun ke sawah, ada air, tanam padi, ada pupuk, ada yang ajak mereka untuk demo untuk sebungkus nasi gratis makan siang, sungguh mereka akan menolak untuk terlibat. Begitu pula nelayan, mereka turun ke laut, tersedia bahan bakar, mereka mendarat dari usaha melautnya, bahan terdapat tangkapan yang banyak, ada tempat untuk menyimpan, mereka disibukkan oleh rutinitas sendiri. Terserah siapapun jadi pemimpin, mereka akan ribut lagi. Tapi hal-hal seperti ini tidak mampu kita wujudkan. Kemudian yang kedua, keadilan ekonomi. Walaupun nelayan itu yang capek bertaruh nyawa di tengah laut, ternyata lebih banyak dinikmati oleh, mohon maaf, teki-teki bangku yang hanya duduk di darat saja. Mereka yang mengatur harga. Jadi tidak ada peran pemerintah untuk bagaimana melindungi hak nelayan yang sudah turun ke laut. Tidak ada kerja keras pemerintah yang terlihat, mohon maaf, bukan tidak ada, yang terlihat bagaimana memproteksi agar petani itu bisa melakukan pekerjaannya dengan tenang dan dengan aman. Maka kalau itu dilakukan oleh pemerintah, insya Allah seburuk apapun pemerintahnya, sekorup apapun pemerintahnya, masyarakat nggak sempat mengurus tentang korupsi mereka. Biarlah mereka korup suka-suka, yang penting kami bisa bekerja dengan nyaman dan dengan aman. Yang kedua. Adapun terkait bagaimana kita berpolitik lagi ketika sulit mencari sosok-sosok yang memang sefenomenal Rasulullah. Mencari sebenarnya seperti Rasulullah sudah tidak mungkin, tetapi Nabi memberikan wasiat. Yang pertama, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tugas kalian adalah patuhi sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Yang kedua,
Ketika sudah tidak ada pemimpin yang baik, maka pemimpin yang buruk pun wajib ditaati. Wa alaikumussam'u wa ta'atu wa in ta'ammara alaikum abdul habasyiyun. Kalau kalian ingin stabil dalam kehidupan di dunia ini, maka patuhi pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak hitam legam dari negeri Ethiopia, yang tidak punya pengalaman politik, tidak punya wawasan keilmuan, tidak punya harta kekayaan, mereka mantan budak. Tapi tetap wajib kalian patuhi. Ini konsep yang kedua. Tetapi negeri kita tidak menganut konsep Islam ini, kita menganut semi demokrasi dan semi-semi yang lain. Jadi ini yang menjadi masalah. Maka hari ini kita kehilangan sosok orang yang berpikir secara negarawan. Bukan tidak ada sekali, ada sosok-sosok negarawan, tetapi sistem demokrasi yang kita bangun tidak memberikan peluang kepada orang-orang yang punya integritas yang sangat baik, yang punya rasa cinta tanah air yang sangat tinggi untuk negeri ini, untuk masuk di dalam pemilihan presiden. Dengan adanya pembatasan presidensial threshold hanya 20%, mesti ada minimal 20% suara untuk bisa mengajukan presiden. Sehingga orang-orang yang baik, yang tidak punya partai, mereka tidak punya kesempatan untuk maju. Yang punya partai, ketika mereka tidak mau berkoalisi dengan orang-orang yang ingin merusak negeri, mereka pun tidak punya peluang untuk maju. Maka orang-orang yang baik yang mampu membangun negeri ini dibajak kewenangan dan kekuasaannya oleh orang-orang yang tidak baik yang sedang berkuasa di negeri ini. Makanya tugas kita sekarang adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat untuk tidak berubah pilihan hanya karena serangan fajar dengan uang segar 50.000 dan 100.000 rupiah untuk 5 tahun yang akan datang. Kita punya tokoh-tokoh yang baik, kita punya banyak orang-orang yang memang negarawan, bukan hanya politisi. Mereka berpikir tentang negeri ini, tetapi mereka tidak pernah diberikan panggung, tidak pernah mendapatkan panggung. Ketika panggung mereka ada, dirusak panggung itu bahkan oleh kita rakyat ini sendiri. Maka dulu betapa kita sangat sesali ketika Bapak B.J. Habibie, Allah maghfir lahu, menjadi presiden. Itu adalah saat paling demokratis di negeri ini. Dalam waktu hanya 18 bulan lebih kurang beliau berkuasa. Bayangkan berapa ratus undang-undang yang disahkan oleh beliau. Dan betapa beliau dengan kemampuan lobby internasionalnya mampu menekan rupiah yang waktu itu sudah 25.000 per dolar menjadi sekitar 6.000 sampai 8.000 per dolar. Tapi ternyata beliau dikhianati oleh umat Islam sendiri, yang umat Islam ini terprovokasi oleh orang-orang non-muslim yang tidak sedih, yang senang ketika melihat umat Islam itu memimpin negeri ini dengan baik dan dengan aman. Maka kita sendiri mengkhianati Presiden Habibie sampai beliau mundur dengan legowo dari jabatan beliau sebagai presiden untuk diserahkan secara demokrasi kepada negeri ini. Itu yang terjadi. Jadi kita punya banyak tokoh-tokoh teladan, kita punya banyak sekali negarawan, tetapi mereka tidak mendapatkan panggung, karena tentu saja panggungnya itu diisi oleh orang-orang yang punya media, televisi. Dan sayangnya televisi itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya keinginan yang baik untuk membangun negeri ini menjadi baik. Maka beritanya itu selalu berita-berita yang memprovokasi, mengadu domba anak bangsa, tidak ada hal-hal yang positif. Dan sayangnya lembaga yang kita bentuk seperti komite penyiaran pun ya seolah-olah seperti binatang buas yang tidak bertaji, harimau yang tidak bertaji, sudah seperti harimau ompong. Kita melihat betapa ruang publik, siaran-siaran itu entah harus memakai frekuensi publik yang ternyata hanya diisi untuk orang-orang yang mampu membayar acara tersebut. Kalau saya sangat kaya, bahkan saya bisa buat acara khusus untuk meliput keluarga saya, sedang makan malam bersama, sedang acara apa-apa. Itu yang terjadi. Jadi KPI-nya pun tidak punya kewenangan lagi. Dan kita melihat dari 3 unsur persaudaraan penguat kekuatan negeri ini, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang paling murah untuk kita tegakkan kedaulatan itu adalah kedaulatan bahasa. Tapi bayangkan, siaran-siaran televisi kita tidak ada satupun bahasa yang mendidik. Hampir setiap menit itu tidak luput dari gramatika bahasa Indonesia yang rusak, dari pilihan kata bahasa Indonesia yang tidak benar. Mereka justru lebih fasih bertutur bahasa Inggris, lebih bangga berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Dan itu sangat disayangkan. Maka kita punya banyak negarawan, tapi mereka tidak mendapatkan panggung. Maka kita berharap dengan berkembangnya media sosial, saat masyarakat sudah tidak percaya lagi media mainstream, maka kita berharap media sosial ini bisa kita tampilkan tokoh-tokoh yang memang patut untuk kita tampilkan. Demikian. Baik, jawaban yang luar biasa dari Ustadz. Semoga kita di sini dapat menjadi sosok sentral yang akan memimpin ke depan, dan insya Allah kader-kader kami akan siap untuk menjadi pemimpin yang mana tujuannya bukan hanya sekedar menjadi pemimpin, namun juga menjadi sosok perubahan sehingga umat Islam dan bangsa dan negara ini akan menjadi lebih baik. Baik, kami kembali buka untuk para penanya.
langsung dibuka mic-nya dan langsung bertanya langsung, ataupun bisa juga di kolom komentar. Baik, jika tidak ada maka langsung kita minta statement penutup dari Ustadz, dan setelah ini akan kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi. Ya, silakan Ustadz. Iya, baik. Nah, kawan-kawan sekalian dari kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, kembali ke prinsip dasar pembangunan umat, pembangunan peradaban. Kalau kita melihat bagaimana kerajaan Romawi membangun infrastruktur dan arsitektur, ternyata hari ini itu hancur lebur, tidak ada yang tersisa kecuali hanya puing-puingnya saja untuk disaksikan bahwa mereka pernah ada. Kalau kita kagum pada hebatnya kekuasaan Persia di masa lalu, Persia pun runtuh hancur lebur, mereka sibuk membangun infrastruktur dan arsitektur juga, ternyata tidak ada yang tersisa, hanya puing-puingnya saja. Tapi ketika Rasulullah membangun peradaban itu dengan membangun kultur, maka tidak ada yang bisa diruntuhkan dari sebuah kultur kecuali kultur itu sendiri. Kita tidak punya bangunan yang dimegah-megahkan, kita tidak punya infrastruktur yang dibangga-banggakan. Kita hanya punya akhlak yang mampu bertahan sampai hari ini setelah 14 abad, dan itu diakui di seluruh dunia bahwa akhlak umat Islam itu luar biasa sekali. Kalau orang masih sibuk berdebat dengan sebuah ungkapan, no free lunch, no free dinner, tapi hanya dalam Islam 3 waktu itu free semuanya. Kita free sarapan pagi, free makan siang, free makan malam. Yang penting silaturahminya harus baik. Menjadi masyarakat volunteer yang paling dermawan sedunia. Untuk ukuran komunitas, walaupun secara individu kita tidak mampu mengalahkan sumbangan dari Warren Buffett ataupun dari Bill Gates. Tapi ya siapa tahu barangkali ada Sulaiman Ar-Rajihi sebagai pemilik otoritas Bank Ar-Rajihi yang ada di Arab Saudi itu menyumbangkan harta kekayaannya yang jumlahnya luar biasa fantastis. Tapi ketika diakumulasikan ternyata sedekah umat Islam itu lebih dari 50% dari total semua sumbangan-sumbangan yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita lihat bagaimana untuk memperbaiki bangsa ini dengan mencontoh konsep Rasulullah saat membangun Madinah di masa lalu adalah yang pertama bagaimana mengaktifkan peran masjid bukan hanya sebagai ruang ibadah tetapi menjadi ruang aktivitas, pusat aktivitas masyarakat. Makanya di awal-awal pandemi dulu ketika banyak pihak meminta agar masjid ditutup, saya katakan jangan, seharusnya masjid itu diaktifkan bukan hanya untuk ibadah tetapi juga untuk memudahkan eksodus masyarakat. Jadi orang-orang yang terdampak, yang tidak punya tempat tinggal yang layak, mereka diajak tinggal di masjid dengan protokol yang ketat, memudahkan bagi pemerintah untuk mendistribusikan bantuan kepada mereka karena terkumpul di masjid. Mudah untuk memberikan arahan-arahan. Kemudian yang yang kedua adalah bagaimana membangun persaudaraan. Jadi kepada orang yang Allah berikan kekuasaan, yang Allah berikan kekayaan, lihatlah bahwa mereka tidak hidup sendiri dan tidak menjadi kaya dan menjadi hebat sendiri. Ada sebab-sebab di belakang mereka. Maka supaya kesenjangan itu berkurang, kita berharap agar pemerintah, pejabat, dan konglomerat tidak mempertontonkan gaya hidup hedonisme, gaya hidup mewah tersebut. Hiduplah sederhana seperti rakyat biasa. Dan kita bersyukur untuk di Aceh itu sangat-sangat tidak terlihat. Betapa orang-orang yang sangat-sangat kaya di Aceh itu tetap nongkrong di warung kopi yang juga diakses oleh warga-warga biasa. Tidak ada penampilan yang kontras antara orang kaya dengan orang miskin di Aceh, kecuali dari bangunan mentereng dan mewahnya saja. Itu pun tidak membatasi warga-warga biasa untuk datang berkunjung ke rumah mereka. Maka kita harapkan ke depan pemimpin-pemimpin kita jangan terlalu sibuk membangun rumah besar, mereka persiapkanlah rumah-rumah rakyat untuk mereka menjadi bekal mereka ke akhirat. Kemudian yang ketiga, bahwa untuk menegakkan kedaulatan tersebut tentu kita perlu modal. Maka hari ini kita melihat betapa ketika Amerika kemana-mana sibuk berjuang lewat jalur perang, mereka kalah, di mana-mana kalah. Makanya kata Habib Rizik dulu sebelum beliau bermasalah secara hukum, Amerika itu dalam sejarahnya nggak pernah menang perang, kecuali dalam film Rambo. Maka termasuk dalam Afghanistan kemarin itu mereka sempat menang dalam film Rambo dulunya. Itu menambah panjang daftar riwayat hidup mereka sebagai bangsa yang tidak pernah menang perang. Dengan Kuba di Teluk Babi kalah, dengan Kamboja kalah, terakhir yang terbaru setelah di Irak mereka juga kalah di Afghanistan. Cina tidak pernah memerangi sebuah negara pun, mereka tidak pernah memerangi sebuah bangsa pun. Mereka berjuang lewat politik dagang, dan ternyata biaya dagang itu lebih murah daripada biaya perang. Makanya akhirnya Cina sekarang berkuasa di dunia, mereka sanggup kalahkan supremasi Amerika tersebut. Jadi ketika muncul kepemimpinan Cina di bidang dagang, mulailah banyak negara yang berani untuk berpikir meninggalkan dolar Amerika di dalam bisnis dan dagang mereka.
Maka kita berharap pemimpin kita di Indonesia, di negeri ini, dan di Aceh khususnya, mulai berpikir bagaimana membuat kedaulatan ekonomi, khususnya Aceh. Karena Aceh ekonominya masih dijajah oleh negeri tetangga, Sumatera Utara. Saya saja tetap bayar pajak ke Medan. Andai kata Aceh tidak keluar dari Sumatera Utara, sungguh pajak itu tidak keluar daerah, tetap di Sumatera Utara. Cuma karena Aceh berdiri sendiri, akhirnya pajak saya kembali ke Sumatera Utara. Nah, jadi ketika kita berbicara nasionalisme Acehnya, kita berpikir biarlah saya bayar pajak di Aceh saja. Toh setelah kita bayar di Aceh, pajaknya juga dibawa ke Sumatera Utara. Semua belanjanya juga ke Sumatera Utara. Kita tidak mampu memberdayakan kedaulatan ekonomi untuk di Aceh ini. Bagaimana memutuskan ketergantungan dari Sumatera Utara. Dan itu menjadi PR berkesinambungan untuk pemerintah yang padahal kita punya momentum tepat dulunya di awal PSBB. Ketika dibatasi sekat tidak boleh keluar dan masuk dari Aceh, itu kesempatan emas bagi pemerintah gubernur dalam hal ini untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal di Aceh. Ternyata itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetap APBA yang besar di Aceh itu lari ke Sumatera Utara juga. Maka kita berdayakan ekonomi menjadi masyarakat yang mandiri. Bagaimana pemerintah ini mengapresiasi kinerja masyarakat yang mampu bercocok tanam, harganya itu dijaga tetap stabil oleh pemerintah. Pemerintah memberdayakan dinas perdagangan, beli produk-produk masyarakat. Bila tidak mampu mereka pasarkan, silakan mereka buang saja ke laut. Yang penting masyarakat menjadi kreatif untuk terus menanam karena mereka tahu hasil tanaman mereka akan dibeli oleh pemerintah. Tapi ternyata yang terjadi selama ini, mereka turun ke sawah, harga padi naik, harga pupuk naik. Ketika mereka selesai panen, harga padi turun, harga pupuk juga nggak amburadul. Jadi benar-benar menghilangkan rasa percaya diri masyarakat untuk bergerak secara ekonomi. Akhirnya kita diciptakan menjadi generasi yang bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Lalu dituduh kita tidak kreatif, tidak produktif, karena terus bergantung pada bantuan-bantuan tadi. Maka oleh karena itu kita kembangkan 3 perkara tadi. Yang pertama, berdayakan masjid, jadikan generasi cinta masjid. Yang kedua, ikat persaudaraan dengan semakin kuat, bergaulah dengan siapa saja. Maka kita jaga konsep Islam, jangan berbicara bahasa daerah berdua ketika ada orang yang ketiga tidak paham bahasa kita. Kita harus libatkan mereka. Yang ketiga adalah dengan memberdayakan ekonomi. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang diridhoi oleh Allah, yang mampu mengubah negeri ini dari tatanan yang buruk sekarang ini menjadi lebih baik sesuai dengan harapan para pejuang dan para pendiri negeri ini, negeri yang berkedaulatan. Demikian, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga yang disampaikan oleh Ustadz menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua dan menjadi ilmu yang insyaallah sangat bermanfaat